Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Ya. Oke, kembali lagi di Joy Kid hari ini bersama aku, Kak Widya, Kak Esther, dan Kak John. Oke, udah siap belum kita mau memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan hari ini? Mana Siap. suaranya? Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah siap Tuhan untuk menyembah dan juga memuji nama-Mu serta beribadah kepada Engkau Bapak. Kiranya Engkau yang menyertai Tuhan untuk ibadah ini Tuhan, awal pertengahan dan akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami Tuhan antusias Tuhan dan sikap mau mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang.
kita mau masuk ke firman, kita siapkan hati kita. Boleh duduk ya. Yang mau tetap berdiri, nggak apa tetap berdiri. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita masuk ke firman. anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami dengan hati yang terbuka untuk menerima setiap firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, lagi musim mangga nih. Wah, Kak Esther suka banget loh sama mangga. Kalau adik-adik sukanya buah apa? Coba sebutin. Oh, ada yang suka durian. Apalagi? Oh, rambutan. Betul, rambutan juga enak. Ada apel, pisang, dan lain-lain. Banyak ya. Nah, kalau Kak Esther sukanya buah mangga. Karena mangga itu manis banget sih. Tapi ya, pernah nih Kak Esther beli mangga di pasar. Terus ternyata rasanya asem. Bener-bener deh asem. Nah adik-adik, misalnya nih ya, misalnya kita mau makan buah mangga yang manis, mau menanam buah mangga di kebun. Pengennya kita nanti makan buah mangga yang manis. Kira-kira bisa nggak kalau kita menanam biji buah mangga yang asem? Nanti kira-kira bisa nggak ya tumbuhnya, berbuahnya jadi manis? Nggak bisa ya. Kalau kita mau menikmati buah mangga yang manis, kita juga harus menanam biji dari buah mangga yang manis juga. Nah, itulah adik-adik. Tapi perlu kita ingat bahwa kalau mau menikmati buah mangga perlu proses yang panjang. Dari menanam biji, terus bijinya bertumbuh, kita harus siram, kita harus beri pupuk, sampai pohonnya bertumbuh besar, akhirnya berbuah. Barulah kita bisa nikmati buahnya. Itu prosesnya lama loh adik-adik, bisa sampai bertahun-tahun. Nah jadi begitu adik-adik, kalau kita menanam buah yang manis, suatu hari kita juga akan Kak Esther,
Kok Ya. ngomongin tentang buah sih, Kak? Emang firmannya hari ini tentang buah? Nggak gitu. Hari ini kita akan belajar tentang seseorang bernama Yakub. Nah, cerita dari Yakub ini adik-adik bisa baca di Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Nanti bacanya sama mama papa di rumah ya. Sekarang Kak Esther ceritakan secara singkat saja. Jadi, suatu hari Yakub itu menipu ayahnya sendiri. Waduh, menipunya bagaimana? Dia berpura-pura menjadi kakaknya. Siapa yang tahu nama kakak Yakub? Itu loh yang dia suka berburu di hutan. Namanya adalah Esau. Nah, Yakub pura-pura nih jadi Esau supaya bisa mendapatkan hak sulungnya. Nah, karena hal itu Esau jadi marah besar sama Yakub. Yakub pun jadi takut. Akhirnya dia kabur dari rumah, melarikan diri pergi ke rumah pamannya, yaitu Laban. Di sana ternyata ada 2 anaknya yang cantik-cantik loh. Nama kakaknya adalah Lea, nama adiknya adalah Rahel. Nah, Yakub mulai suka nih sama Rahel dan ingin menikahi Rahel. Nah, Yakub bilang ke pamannya, "Paman, saya ingin menikah dengan Rahel, apakah boleh?" Tapi tahu nggak adik-adik, paman Laban mengajukan satu syarat kepada Yakub. "Kamu boleh menikahi anakku Rahel dengan syarat kamu harus bekerja selama 7 tahun. 7 tahun itu sebentar atau lama ya? Lama loh ya. Tapi tidak apa-apa. Yakub bekerja dengan keras siang dan malam demi mendapatkan Rahel. Nah, setelah 7 tahun, Yakub datang lagi kepada paman Laban. "Paman, aku sudah bekerja selama 7 tahun. Sekarang waktunya aku untuk menikah dengan Rahel." Tapi tahu nggak adik-adik, di hari pernikahannya, paman Laban menipu Yakub. Dia menikahkan Lea kepada Yakub, bukan Rahel loh. Padahal yang disukai oleh Yakub adalah Rahel, tapi pamannya menipu Lea yang dinikahkan kepada Yakub. Wah, dulu Yakub menipu ayahnya ya. Sekarang dia kena tipu sama pamannya. Wah, apa yang dia perbuat dulu sekarang dialaminya. Itulah adik-adik, seperti buah mangga tadi. Kalau kita menanam yang manis, kita juga akan menuai menikmati buah mangga yang manis. Tapi kalau kita menanam buah yang asam, kita suatu hari mendapatkan buah yang asam juga. Seperti Yakub tadi, dia sudah berbuat jahat di masa lalunya. Dia mengalami hal yang sama juga saat dia ditipu oleh pamannya. Nah, sekarang Kak Esther mau ajak adik-adik baca ayat firman Tuhan. Yuk dibuka Alkitabnya yuk. Di dalam Matius 7 ayat 12. Oke? Matius 7 ayat 12. Kak Esther akan bacakan. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Artinya, kalau kita ingin semua orang sayang sama kita, berarti kita harus menyayangi mereka dulu. Kalau kita ingin semua orang baik sama kita, kita juga harus baik kepada semua orang terlebih dahulu. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai suatu hari nanti. Oke adik-adik, ayat ini dihafalkan di rumah ya. Nanti adik-adik boleh mengirimkannya ke nomor Kak Susi. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau Tuhan untuk menabur kebaikan kepada semua orang. Karena kami tahu apa yang kami tabur akan kami tuai suatu hari nanti.
Ajari kami Tuhan untuk terus berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik Joy Kid. Apa kabarnya? Kembali kakak akan mengumumkan pemenang ayat hafalan minggu lalu. Ada siapa saja ya? Ada Gabriel Saron Roma. Shalom kakak-kakak Joy Kids, nama saya Sharon. Sekarang saya mau memberitahukan ayat hafalan minggu ini. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih kakak-kakak Joy Kids. God bless you. Ada Stephanie Ipo. Shalom kakak-kakak Joy Kids, nama saya Stephanie, kelas 2 SD. Ayat hafalan minggu ini dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Ada Stephen Gerald. Apa kakak Joy Kids? Nama saya Stephen Gerald. Saya kelas 5. Ayat hafalan minggu ini dimulai dari Matius 5 ayat 9. Bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih kakak-kakak Joy Kids. Tuhan Yesus memberkati. Ada Teresia Putri. Kakak Joy Kids, nama saya Teresia Putri dari kelas 1. Ayat hafalan minggu ini dari Matius 5 ayat 9. Bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dadah kakak-kakak Joy Kids, salam sehat. Dan ada Felicia Pioneta Tamba. Kakak Joy Kids, nama saya Felicia Pioneta Tamba. Saya kelas balita. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak Joy Kids, berkati. Bye-bye. Selamat ya buat adik-adik yang videonya terpilih untuk ditayangkan. Bagi yang belum ditayangkan, tetap semangat semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati.